Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Ebi Kiryatama, Mustafa Kasdazani, Dini Prasetyo, Jasa Elva, dan saya sendiri, Uma Nadia Ramadana. Kami akan memaparkan sebuah kasus yang berjudul Zara Case. Seperti apa kasusnya? Langsung saja. Saya Mustafa Kasdazani. Saya akan menjelaskan sekilas tentang Zara. Zara adalah salah satu perusahaan fashion terbesar di dunia. Zara berdiri pada tahun 1996, berasal dari sebuah kota di utara Spanyol dan merupakan anak perusahaan dari Inditex Corporation. Pada tahun 2000, Zara berkembang menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya, dan pada tahun 2007, keuntungan perusahaan Zara mencapai 13,6 juta dolar. Di tahun 2008, Zara sudah dapat mengungguli perusahaan Gap atau perusahaan fashion yang saat itu juga terbesar di dunia, menjadikan Inditex sebagai retail fashion terbesar di dunia. Untuk selanjutnya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Zara, lebih baik kita membahas perusahaan pesaing yaitu Gap. Dan kenapa Gap tidak bisa mengungguli Zara? Setelah kerugian terbesar akibat founder pertamanya dan perusahaan Gap sendiri menutup banyak perusahaan, chairman ketiga Gap mulai mencari ide untuk mencari keuntungan agar menaikkan nilai perusahaan Gap. Ide yang pertama adalah outsourcing produksi. Di sini perusahaan Gap memanfaatkan tenaga kerja dengan kontrak murah, namun Gap mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Yang kedua, mengumpulkan data. Gap mengumpulkan data untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pembeli atau yang diminati oleh customer-nya. Namun di sini Gap tidak langsung memproses data-data yang mereka kumpulkan, tidak langsung membuat desainnya atau tidak langsung membuat produknya, sehingga terlalu lama dan fashion berkembangnya sangat cepat, sehingga ketika mungkin sekarang model seperti apa, untuk 2 hari ke depan udah berbeda lagi fashionnya, dan itu tidak dapat mengungguli perusahaan Zara. Selanjutnya itu Zara Secret. Apa sih Zara Secret? Nah, salah satu rahasia dari Zara bisa unggul dari itu ada yang namanya getter data. Jadi setiap toko Zara selalu melakukan wawancara pada pelanggan yang dilakukan oleh karyawannya tentang apa yang salah pada desain atau produk mereka dan apa yang diinginkan oleh pelanggan yang dilihat pada desain dari Zara. Data yang didapat kemudian digunakan untuk menjadi parameter desain produk. Jadi tiap toko Zara itu dilengkapi oleh karyawan yang menerima masukan dari pelanggan. Misalnya nih, pelanggannya yang kurang atau minta usulan roknya kepanjangan atau pengen usul warna lain. Nah, dari situ Zara kemudian untuk mengumpulkan data untuk dilanjutkan diproses ke produksi yang berikutnya. Jadi produksi itu merupakan barang yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, terus buat selanjutnya itu masalah desain. Zara lebih memilih apa yang dimau oleh pelanggan yang diambil dari data penjualan dan wawancara tiap tokonya. Pada perusahaan Zara terdapat sebuah tempat yang disebut The Cube, tempat di mana para desainernya berkumpul. Desainer Zara rata-rata masih muda dan harus akan inovasi. Zara memberikan hadiah pada setiap desain terbaik dan melakukan rotasi pada desainernya agar selalu mendapat inovasi pada desainnya. Nah, seperti yang dibilang tadi, Zara itu selalu mengumpulkan data dari pelanggannya kan. Misalkan pelanggannya pengen produk baru yang contohnya seperti untuk polo yang kaos yang V-neck. Nah, itu mau dibuat seperti V-neck. Nah, dari Zara itu memfasilitasi seperti itu. Misalkan dia pelanggannya nggak suka sama V-neck nih, maka bisa dibuat yang berhasil roknya. Atau misalkan roknya yang jadinya kepanjangan yang berwarna hitam bisa dibuat jadi misalkan motif yang lain, misalkan garis-garis terus kemudian dipendekin. Nah, itu salah satu keunggulan dari Zara. Nah, desain dari Zara itu berdasar pada setiap kebutuhan dari pelanggannya tersebut. Oke, presentasi selanjutnya. Oke, selanjutnya bagian manufacturing. Nah, di Zara dari ide perancangan sampai dipajang di toko-toko itu cuma butuh waktu
15 hari. Bandingkan dengan rivalnya, musuh-musuhnya yang muncul sel baru itu cuma sekali atau 2 kali dalam satu musim. Contohnya nih, jika ada customer yang bilang baju V-neck ini harusnya bagusnya bikin ronek, itu bisa muncul dalam hanya waktu dalam 10 hari. Bandingkan dengan Gap, Zara 12 kali lebih cepat dari Gap. Oke, tadi Zara itu bisa melakukan produksi 12 kali lebih cepat daripada Gap. Meski Gap menawarkan 10 kali produk yang lebih unik. Lain lagi dengan H&M yang butuh 3-5 bulan dari ide menuju ke produksi. Terus rivalnya lagi TF Corp bisa membutuhkan waktu 9 bulan cuma buat mendesain sebuah jeans. Kalau di Zara, produk-produk yang ada di sana 3 minggu sebelumnya itu belum ada, bahkan belum dibuat katanya. Inventory optimization. Ini di Zara itu ada yang namanya inventory optimization. Jadi dia mengoptimalkan penyimpanan di gudang. Jadi di Zara itu ada yang namanya inventory optimization. Setelah dikirim dari pabrik, item-item itu langsung disortir, langsung ditempelin harganya, digantungin, digosokin, langsung di display di toko-tokonya. Jadi si karyawan itu bisa hafal di mana dia nempatin barang-barangnya daripada harus ngobrol-ngobrol lagi di gudang. Jadi di gudang itu nggak lama-lama. Cara ini bisa mengefektifkan waktu Zara untuk melayani pelanggannya. Selanjutnya adalah store. Bagian produk hanya diproduksi secara terbatas. Ketika kehabisan stok bestseller, mungkin ini terlihat bencana bagi Zara, tapi ini adalah sebuah keuntungan yang sangat besar untuk Zara. Pertama, terbatasnya produk memberikan eksklusivitas, sementara di pihak Gap membawa banyak produk-produk yang sama di setiap toko. Sedangkan Zara cuma menyesuaikan dengan pelanggan lokal. Jadi ada seorang pelanggan yang kedua, terbatasnya produk mendorong pelanggan untuk membeli dengan harga penuh. Untuk produk-produk baru biasanya digantung dengan hanger plastik warna hitam. Hari berikutnya akan ditransfer ke hanger yang berbeda. 3 minggu kemudian, item tersebut hampir dapat didapatkan sudah terjual atau diganti dengan barang yang baru. 3. Meminimumkan resiko kesalahan produksi. Jadi pembahasan yang terakhir adalah teknologi. Zara memiliki pekerja IT paling sedikit, tapi memiliki hasil paling optimal, dikarenakan setiap investasi menargetkan poin-poin yang paling berpengaruh. Dapat mengoptimalkan hardware, software, data, prosedur, and people yang buat sistem informasinya berjalan dengan maksimal. Jadi di sini Zara tidak mempersoalkan IT workernya karena yang dipentingkan Zara adalah optimalisasi dari pekerjaan dan investasinya. Karena optimalisasi itulah Zara bisa membuat sistem informasi yang berjalan dengan maksimal. Jadi kesimpulan kita pada presentasi kali ini adalah keberhasilan Zara seluruhnya adalah berkat pemahaman perusahaan tersebut terhadap teknologi yang membuat mereka dapat mengidentifikasikan apa yang pelanggan mau, yaitu melakukan wawancara menggunakan PDA setiap manajer yang ada di tokonya, lalu membuat mereka memasarkan produk dengan cepat, mengurangi kesalahan pembuatan produk dikarenakan banyak mesin yang membantu Zara dalam mengerjakan produk-produknya, jadi dapat mengurangi kesalahan, lalu dapat menghilangkan biaya yang tidak diperlukan karena optimalisasi pada IT workernya, dan juga dia tidak menggunakan iklan sama sekali. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon